Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan eh, dari kelanjutan dari tugas satu data mining dengan judul proposal diagnosis pengawasan coronavirus atau disebut COVID-19 menggunakan algoritma decision tree C4.5. Nah, di sini saya berkelompok bersama Ibu Yayah Badriah. Next, Bun. Di sini latar belakang COVID-19 merupakan penyakit jenis baru yang belum pernah teridentifikasi sebelumnya pada manusia. Sumber utama penularan masih belum diketahui pada hewan tertentu. Kemungkinan penularan bisa terjadi baik pada diri kita sendiri maupun pada orang-orang di sekitar kita, termasuk keluarga. Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menerbitkan buku panduan yang telah mengalami beberapa kali revisi dalam pencegahan dan pengendalian coronavirus COVID-19. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat menjadi salah satu faktor meningkatnya penyebaran virus penyebab penyakit ini di Indonesia. Beberapa masalah tersebut disebabkan oleh kurangnya implementasi dan pengujian metode kecerdasan buatan untuk mendiagnosis COVID-19. Next pun. Salah satu metode kecerdasan buatan dengan algoritma C4.5 dapat digunakan untuk mengoptimalkan, mengimplementasikan, dan menguji diagnosis surveillance COVID-19. Algoritma ini digunakan untuk membuat keputusan untuk masyarakat umum berdasarkan kategori surveillance COVID-19. Tinjauan pustaka, di sini ada beberapa metode desain penelitian. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian eksperimen dengan validitas kausal internal yang tinggi dalam membangun penelitian. Menurut Campbell dan Stanley 2015, penelitian eksperimen memungkinkan adanya identifikasi hubungan sebab akibat, mampu mengidentifikasi penyebab sebenarnya dari suatu fenomena yang memungkinkan peneliti untuk memanipulasi suatu metode dan pencapaian hasil yang diinginkan menurut Lajar et al. 2017. Rancangan eksperimen merupakan kerangka konseptual dalam eksperimen yang dilakukan menurut Ari et al. 2018. Kerangka desain penelitian ini ditujukan pada gambar satu yang di bawah ini. Next, Bun. Nah, gambar satu menunjukkan bahwa ada yang digunakan dalam penelitian ini adalah definisi operasional surveillance COVID-19 dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, sedangkan metode yang diusulkan menggunakan algoritma C4.5 untuk mengklasifikasikan gejala pada surveillance COVID-19. Beberapa indikator yang diamati antara lain entropi, information gain, split information, dan gain ratio dalam menentukan node dari pohon keputusan. Nah, di sini ada di samping itu ada apa namanya? Gambar indikator kayak apa namanya? Metode objektif apa namanya? Assessor framework disebutnya. Next. Nah, untuk metode pengumpulan data ada 4 metode. Yang satu literatur study, yang kedua dokumentasi, yang ketiga pengambilan sampel, yang keempat adalah algoritma decision tree. Algoritma decision tree, metode pohon keputusan diturunkan dari konsep sistem pembelajaran. Salah satu metode yang dikembangkan adalah algoritma C4.5 yang dapat menangani nilai continue atribut. Algoritma C4.5 dapat digunakan untuk menangani masalah klasifikasi data. Diagram alir langkah-langkah permodelan pohon keputusan dapat dilihat pada gambar 2. Nah, di sini ada dari mulai input atribut, entropi, kalkulator entropi, dan gain ratio, definisi, gain ratio value, creating nodes. Nah, di sini kalau misalkan dia apa namanya terindikasi
dia ke decision tree dan selesai. Kalau dia tidak teridentifikasi, dia ke entropi. Next, Bun. Nah, ada beberapa elemen yang harus dicari dalam pemodelan pohon keputusan menggunakan algoritma C4.5 antara lain entropi dengan kode S, gain dengan kode S titik A. Di sini ada decision tree-nya C4.5. Next, Bun. Nah, langkah-langkah proses pembentukan pohon keputusan menggunakan algoritma C4.5 sebagai berikut. Temukan nilai entropi S untuk total kasus dan setiap nilai atribut. Yang B, temukan gain S, A, splitting information S, A. Next. Hasil dan diskusi. Studi kasus surveillance COVID-19 terdapat definisi operasional pengawasan dan penanggulangan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia untuk melaksanakan pencegahan dan pengendalian dalam menghadapi wabah COVID-19. Kasus dengan kategori sebagai berikut. Pasien dalam pengawasan atau disebut PUS atau pasien dalam pengawasan disebut PDP, person in monitoring atau disebut PIM, atau orang dalam pemantauan disebut ODP, orang tanpa gejala disebut PWS, atau orang tanpa gejala disebut OTG. Beberapa gejala beserta kodenya masing-masing dari kategori surveillance COVID-19 di antara lain. Nah, di sini ada kode G1 dengan riwayat demam atau riwayat demam. Yang G2 gejala dan tanda gangguan pernapasan. G3 pneumonia berat atau infeksi saluran pernapasan akut atau dengan sebutan ISPA. G04 tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan. G05 dan G06 dalam 14 hari terakhir sebelum timbul gejala atau riwayat berpergian atau tinggal di luar negeri yang melaporkan transmisi lokal. Yang terakhir G07 kontak dengan kasus konfirmasi coronavirus 19 atau yang disebut COVID-19 dalam 14 hari terakhir sebelum timbul gejala. Nah, di sini akan dilanjutkan sama Ibu Yayah Badriah. Baik, terima kasih Mas Andri. Baik, saya lanjutkan. Untuk penghitungan yang atau kategori detail yang akan kita tampilkan di dalam tabel ya. Jadi kegiatan surveillance terhadap PDP dilakukan selama 14 hari sejak awal munculnya gejala PDP. Rincian kategori dapat dilihat pada tabel 1 ya. Ini sumbernya dari Kemenkes RI 2020. Oke. Kegiatan surveillance terhadap ODP selama 14 hari sejak timbulnya gejala, rincian kategori ODP dapat dilihat pada tabel 2. Ini pada tabel 2 akan dilihat ODP, di mana contoh ini satu ya, kalau misal G01 positif, G02 negatif, G03 negatif, G04 itu positif. Nah ini dalam 14 hari G05-nya positif, G06 positif, G07-nya negatif. Ya, oke, surveillance OTG selama 14 hari sejak kontak terakhir dengan kasus positif COVID-19, rincian kategori OTG ditunjukkan pada tabel 13. Ini contohnya. Jadi kalau misal G01-nya negatif, G02-nya negatif, G03-nya negatif, G04 negatif, ya. Dalam 14 hari, G05, G06 negatif, jadi positif dalam arti apa namanya dan bisa dinyatakan OTG. Oke, kita sekarang mau melihat dari yang kita teliti dengan menggunakan pohon keputusan pengawasan COVID-19 ya. Ini adalah proses pemodelan pohon keputusan yang akan dilakukan berdasarkan aturan keputusan. Kita akan menggunakan Node 1 di mana terdapat beberapa kategori surveillance COVID-19 antara lain PDP,
ODP, dan OTG dengan kombinasi keputusan pada tabel 4. Nah, di sini sudah mungkin terlihat bahwa ketika ini kategori pengawasan COVID-19 di tabel 4 ini, misal nih nomor 1, G01-nya positif, G02-nya positif, G03-nya positif, G04-nya juga positif, G05 positif, maka dia masuk dalam kategori PDP, pasien dalam pengawasan ya. Nah, jika misal di siadik G01-nya positif, G02-nya negatif, G03-nya negatif, G04-nya positif, G05-nya positif, G06 dan 7-nya itu negatif, maka dia bisa dikategorikan ODP, orang dalam pengawasan ya. Tapi kalau misal contoh di nomor 14 ini, misal dari G01-nya negatif, G02-nya negatif, G03-nya negatif, G04-nya negatif, G05-nya negatif, G06-nya negatif, dan G07-nya berarti positif, berarti hasilnya adalah OTG, ya, orang tanpa gejala. Jadi tidak, maksudnya gini, dia tidak mengalami gejala-gejala yang dikeluhkan, tapi tiba-tiba dia positif, berarti dia masuk kategori OTG. Ya, ini sumber dari PDPI 2020. Jadi, langkah-langkah dalam penyelesaian kasus dari tabel 4 ada sebagai berikut. Menghitung penjumlahan kasus untuk keputusan PDP, keputusan ODP, keputusan OTG, dan entropi seluruh kasus, serta pembagian kasus berdasarkan gejala dari surveillance atau pengawasan COVID-19. Ya. Lakukan entropi, information gain, split information, dan perhitungan gain ratio untuk setiap gejala yang tersedia. Semua atribut dan label kasus penelitian harus dicantumkan. Ini hasil penghitungan node 1 atau root node dapat dilihat pada tabel 5. Ini contohnya. Gitu. Jadi kalau misal G1, di sini case-nya ada 14 ya. Berarti 14 di sini 11 positif, 3 negatif. Yang PDP-nya ada 8 kasus ya. 8 positif, 0 negatif gitu. Jadi kalau misal di sini yang ODP, di sini ada 5 kasusnya, total kasusnya ada 5, positifnya 2, ya, yang negatifnya 3. Jadi kalau OTG dengan kasus 1 ya, misal positifnya 0, negatif 1 ya. Entropinya 0,0, maka hasilnya adalah 1,686. Begitu juga yang seterusnya. Nah, langkah-langkah penyelesaian kasus dari tabel 4 adalah sebagai berikut. Pertama, menghitung penjumlahan kasus untuk keputusan PDP, keputusan ODP, keputusan OTG, dan entropi seluruh kasus, serta pembagian kasus berdasarkan gejala dari surveillance COVID-19. Lalu, lakukan entropi, information gain, split information, dan perhitungan gain rasio untuk setiap gejala yang tersedia. Semua atribut dan label kasus penelitian harus dicantumkan. Ini contoh hasil penghitungan node 1 atau root node dapat dilihat pada tabel 5. Ya. Jadi kalau di sini ada misal contoh kasus 1G01 positif, ini 1.1-nya masih tanda tanya, atau G01-nya negatif, 1.2 masih tanda tanya. Berarti ini belum ada keputusan hasil. Gitu ya, maka ini harus diteruskan ke penelitian berikutnya atau ke melihat ke gejala-gejala berikutnya. Nah, ini contoh kita untuk node 1.1. Sebelumnya di sini 1.1 berarti kita akan lanjut. Jadi kita lanjut ke node 1.1. Di mana proses pencarian node lain atau node 1.1 menggunakan data yang direduksi dengan memfilter G01 dengan nilai positif atau G01 positif ya. Seperti pada tabel 6. G01 ini positif. G0 nilai positif, G03-nya positif, G
G04-nya positif, G05-nya positif, G06-nya negatif, G07 negatif, itu berarti catatannya masuk ke dalam PDP. Ya. Begitu juga membaca yang ke bawahnya. Jadi, perhitungan dilakukan untuk mencari simpul cabang G01 positif tanpa melibatkan nilai G01 karena sudah menjadi simpul akar. Jadi, hasil perhitungan 1.1 dapat dilihat pada tabel 7. Ini contohnya. Tabel 7, node 101. Ini perhitungan untuk node 101. Ya. Ini total, contohnya kasus ya, ada 10. Ya. Yang PDP-nya ada 8, ODP-nya ada 2. Maka entropinya 0,722. Ya. Jadi G2-nya itu dapat dibaca di sini bahwa misal ini dari kasus 10, ini yang positifnya 7, negatifnya 3. Ya, ya kasus 10 nih. Jadi yang PDP-nya itu ada 7, kan 8 nih kasusnya ya. Dari total 10 kasus, yang PDP-nya 8, ODP-nya 2. Jadi kita lihat di G2-nya, G02-nya, di gejala 02-nya bahwa yang PDP itu positif 7, negatif 1. Ya. Yang ODP-nya itu 0, positif, dan yang negatif 2. Ya, entropinya untuk positifnya 0 dan untuk negatifnya 0,918. Ya, maka dapat dihitung bahwa gen rasionya adalah 0,507. Gitu ya. Begitu juga dengan membaca yang ke bawahnya. Jadi untuk lebih jelasnya dapat dari hasil perhitungan pada tabel 7 terlihat bahwa nilai gen rasio tertinggi adalah G02 sebesar 0,507 yang akan digunakan sebagai simpul cabang G01 positif. Ini kan paling besar nih, ya. Jadi G02 terdapat dua nilai atribut yaitu positif dan negatif. Ya, ada positif dan juga ada negatif. Gejala G02 dengan nilai positif, G02 positif diketahui ada 0 kasus. G02 positif terdapat ada 0 kasus, ya, ODP. 0 kasus ODP di sini. Sehingga dapat dipastikan semua keputusan G02 positif akan menghasilkan kategori diagnosis dengan label PDP dan tidak diperlukan perhitungan lebih lanjut. Namun, gejala G02 dengan nilai negatif masih perlu dihitung lagi. Ya, coba kita lihat ke slide berikutnya. Nah, ini adalah pohon keputusan sementara diilustrasikan dari hasil perhitungan node 1.1 yang menunjukkan pada gambar titik 4. Bahwa di sini ada yang harus lanjut. Ya, ini G02-nya, misal G01-nya positif, G02-nya positif berarti PDP. Ya, kalau G01-nya negatif, ya ini masih harus dipertanyakan. Begitu juga kalau G01-nya positif, G02-nya negatif, masuk ke nanti perhitungan ke 1,1.1.2. Ya, gitu. Nanti tetap akan berlanjut hingga sampai ditemukan titik terang atau kasus ini bisa ditentukan ditutup dari semua kasus yang ada. Nah, ini kita masuk ke node 1.1.2, yaitu penghitungan ulang dilakukan untuk mengetahui node berikutnya, ya, node 1.1.2 ya, dari cabang internal di G02 dengan nilai negatif. Contohnya G02 negatif. Hasil filter atau data tereduksi dengan memfilter G01 positif, G02 negatif, dan G02 positif dari tabel sebelumnya diperoleh tabel baru seperti pada tabel 8. Ya, G01-nya positif, negatif, ya, dan positif. Gitu. Oke. Dengan proses atau metode yang sama seperti sebelumnya, dilakukan perhitungan untuk mencari simpul cabang G02 negatif tanpa menghitung nilai G02, G01 dan G02 karena kedua gejala sudah menjadi simpul. Hasil perhitungan
tunjukkan pada tabel 9. Nah, ya, jadi G02 negatif, G02 negatif sudah tidak, karena sudah menjadikan simpul, sudah ada apa keterangannya. Jadi kita lanjut ke G03. Contoh kasusnya 3, PDP-nya 1, ODP-nya 2, ya, entropinya 0,918. Jadi ini itu sama aja cara membacanya ya, teman-teman. Oke, kita lanjut. Dari hasil perhitungan pada tabel 9, terlihat bahwa terdapat dua nilai gen rasio tertinggi pada G04 dan G07 sebesar 1. Pada penelitian ini diambil gejala G04 Rapid Minor Studio Confirm sebagai simpul cabang dari gejala G02 dengan nilai negatif G02 negatif. Ya, G07 sebesar 1. Nanti kita lihat. Nah, G07. 1. Ya. Jadi untuk penjelasannya dapat dilihat di sini. Oke. Nah, ini adalah sebuah pohon keputusan sementara yang diilustrasikan dari hasil perhitungan not 1.1.2 seperti pada gambar 5 ini. Nah, bahwa G01-nya misal positif, G02-nya positif, PDP ya. Nah, G01-nya positif, G02-nya negatif, G04-nya positif, ODP. Ya, kalau misal di G01 yang positif, G02-nya negatif, G04-nya negatif, maka PDP. Tapi ini masih ada yang harus ditentukan lagi untuk 1.2, node 1.2-nya. Jadi, dari gambar 5 terlihat bahwa proses pencarian node berikutnya adalah node 1.2 menggunakan data yang telah direduksi dengan memfilter G01 negatif. Ya, nih G01 negatif, maka yang masih harus ditelusur lagi itu adalah node 1.2. Node 1.2. Pada cabang negatif, dari G01, gejala harus mengandung node lain, sehingga proses pencarian node lain atau node 1.2 akan menggunakan data yang telah direduksi dengan memfilter G01 yang bernilai negatif, seperti pada tabel 10. 1 negatif, G02-nya positif, G03-nya negatif, ya. G04-nya positif, G05-nya positif, G06-nya negatif, G07-nya negatif. Ya, hasilnya menjadi ODP. Gitu ya. Perhitungan dilakukan untuk mencari internal branch node dari gejala G01 dengan nilai negatif. Tadi yang G01 negatif tanpa menghitung G01 karena akan menjadi varian node dari node 1.2. Kemudian dicari nilai gen rasio tertinggi untuk dijadikan simpul cabang G01 negatif. Hasil perhitungan dapat dilihat pada tabel 11. Cara membuatnya tetap sama ya. Bapak Ibu, misalkan sudah ada 4, kita lihat di ODP-nya 3, OTG-nya 1, yang positifnya 3, negatif 1. Ya. ODP-nya 3, positif 3, ini 0. Ya. Ini cara membuatnya sama. Dari hasil penghitungan pada tabel 11 terlihat bahwa nilai gen rasio tertinggi adalah gejala G02 dengan nilai 1. Sehingga G02 merupakan simpul cabang dalam dari gejala G01 dengan nilai negatif G01 negatif. Ya. Jadi nilai tertingginya adalah 1. Gitu. Nah, jadi jika kita lihat dari pohon keputusannya, kedua nilai atribut tidak perlu dihitung ulang lagi. Decision tree diilustrasikan dari hasil perhitungan node 1.2 sehingga merupakan proses akhir dari pemodelan decision tree untuk kategori surveillance COVID-19 seperti pada gambar 6. Jadi udah ketahuan semua di sini ya.
Gambar 6 merupakan pohon keputusan decision surveillance COVID-19 menggunakan algoritma C45. Model ini dapat dijelaskan dengan pernyataan berikut. Bila G01 positif dan G02 positif, maka diagnosisnya termasuk kategori PDP. Bila G02-nya positif, G02-nya negatif, dan G04-nya positif, maka diagnosisnya termasuk kategori ODP. Bila G02-nya positif, G02-nya negatif, dan G04-nya negatif, maka diagnosisnya termasuk kategori PDP. Jadi untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada pohon keputusan ini di gambar 6. Nah, kita masuk ke dalam metode C4.5 atau pemodelan algoritmanya. Jadi, proses klasifikasi data aktual dari pengawasan COVID-19 dengan algoritma C4.5 dimodelkan menggunakan Rapid Miner Studio seperti pada gambar 7. Jadi, gambar 7 ini menunjukkan bahwa data surveillance atau pengawasan diambil menggunakan operator retrieve. Data ini diumpankan ke operator pohon keputusan dengan menghubungkan pot output pengambilan ke pot input operator pohon keputusan. Selanjutnya, operator apply model digunakan untuk menampilkan visualisasi hasil pohon keputusan dalam bentuk grafik. Sedangkan operator performance digunakan untuk proses pengujian akurasi. Rapid Miner Studio menampilkan hasil pohon keputusan dalam bentuk grafik. Grafik pada dasarnya berarti semua visualisasi yang menunjukkan node dan hubungannya. Ini bisa berupa simpul dalam pengelompokan hierarkis atau simpul pohon keputusan untuk pengawasan COVID-19 seperti pada gambar 8. Nah, ini pohon keputusannya sudah ketahuan. Dan ini adalah yang biru, hijau, merah ini adalah grafiknya ya. Nah, ini dapat dilihatnya di sini grafiknya. Oke. Sedangkan bentuk visualisasi yang paling mendasar adalah dalam bentuk teks. Model pohon keputusan dengan algoritma C45 dalam surveillance COVID-19 ditampilkan dalam bentuk teks seperti pada tabel 12. Nah, ini dalam bentuk teksnya. Bentuk tampilan teks pada tabel 12 ini menunjukkan bahwa deskripsi pohon keputusan memberikan informasi yang sesuai dengan 5 pernyataan pada hasil akhir dari kasus penelitian. Pengujian algoritma dengan metode C4.5. Penelitian ini memiliki 3 kelas dan menangani masalah multi-kelas, sehingga perhitungan vektor kinerja dilakukan sambil menghitung true negatif atau TN, true positif TP, false positif FP, dan false negatif FN. Nilai masing-masing kelas secara terpisah itu menurut Ali et al. 2017. Jadi ini adalah perhitungan confusion metric dengan 3 kelas dalam penelitian ini disajikan pada tabel 13. Misalnya metrik, misalnya predikatnya misalnya kelas 1, kelas 2, kelas 3, yang kelas 1, kelas 2, kelas 3. Jadi pas positifnya itu B tambah C0 ya. Dapat lihat di sini. Oke, dari tabel 13 yang telah dibentuk, diperoleh rincian perhitungan performance vector sebagai berikut. Di kelas 1, tadi precision-nya TP dibagi TP ditambah XX sama dengan A dibagi A tambah B tambah C sama dengan 7 dibagi 7 sama dengan 1. Kelas 2-nya juga sama. Nah, jadi kalau melihat dari hasilnya itu akurasinya adalah TP plus TN dibagi TP plus TN ditambah FT ditambah FN. Sama dengan A ditambah E tambah I dibagi A tambah E tambah 1 tambah I maaf tambah D tambah G tambah B tambah C sama dengan 7 tambah 5 tambah 1 dibagi 7 tambah 5 tambah 1 tambah 1 tambah 0 tambah 0 tambah 0 sama dengan 13 dibagi 14. Jadi nilai akurasinya adalah 0,9286 ya. Nah, jadi proses pengujian akurasi algoritma C4.5 untuk kategori surveillance atau pengawasan COVID-19 pada penelitian ini menggunakan Rapid Miner Studio dengan confusion matrix disajikan pada tabel 14. Contoh confusion matrix C45 ya. Nilai akurasinya 92,86%. Nah,
Jadi nilai akurasi penghitungan algoritma C45 untuk kategori surveillance COVID-19 yang ditunjukkan pada tabel 14 diperoleh dari persentase nilai akurasi pada vektor kinerja yaitu 0,9286 kali 100 sama 92,86%. Ini itu hasil dari ini ya. Ini dikali 100. Hasilnya 92,86%. Oke, ini dapat kita simpulkan bahwa hasil klasifikasi dari ketiga kategori berhasil dimodelkan menjadi pohon keputusan. Pohon deskripsi yang dihasilkan sesuai dengan beberapa pernyataan diagnosis aturan keputusan pada kasus penelitian. Para peneliti menggunakan algoritma C4.5 untuk melakukan klasifikasi berdasarkan PDP, ODP, dan OTG. Keakuratan diagnosis ini berada pada kategori klasifikasi sangat baik. Sampel data latih yang digunakan untuk pemodelan pohon keputusan dalam penelitian ini telah diverifikasi pada pengujian dengan metrik konfusi 3 kelas dari kategori surveillance COVID-19. Perhitungannya menghasilkan akurasi sebesar 0,9286 atau 92,86%. Untuk penelitian selanjutnya, algoritma C4.5 dapat dibandingkan dengan algoritma ID3 yang hanya menghitung nilai entropi dan information gain atau tanpa split information dan gain ratio. Bahkan dapat ditingkatkan dalam penelitian selanjutnya dengan memasukkan algoritma J48 ke dalam implementasi WK. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Saya Yaya Badria dan Mas Andri Andrian Suherman. dengan Mas Andri eh, kami dari kelas SI 501 Prodi Sistem Informasi. Dengan presentasi ini adalah presentasi mata kuliah Data Mining. Silakan Mas Andri, ada yang bisa sampaikan? Cukup Bunda Ida. Baik, terima Mungkin kasih. dilanjut Bunda Ida, dilanjut. Ya, terima kasih. Semoga apa yang kami sajikan ini dapat dimengerti. Bila mana ada hal yang ditanyakan, dapat bertanya pada kolom komentar. Terima kasih.